Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Yuniza, NIM 2323140078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori etika bisnis Islam dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada latar belakang. Etika adalah cabang filosofi yang menginvestigasi penilaian normatif tentang tingkah laku benar atau salah, mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kebutuhan akan etika timbul dari keinginan untuk menghindari masalah-masalah di kehidupan nyata. Etika tidak membahas isu apa tentang kepercayaan yang seharusnya atau tidak seharusnya dianut, karena sudah menyangkut masalah keagamaan. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 4. Yang pertama, apa konsep etika bisnis Islam dalam produksi? Yang kedua, bagaimana seharusnya etika dalam berproduksi perspektif Islam? Yang ketiga, mengapa dalam pemasaran produk secara online harus memperhatikan etika? Yang keempat, bagaimana memulai bisnis dalam Islam? Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan etika terdiri dari 4. Yang pertama, untuk mengetahui konsep etika bisnis Islam dalam produksi. Yang kedua, untuk mengetahui etika moral norma dalam berbisnis Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan etika dalam berbisnis. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam produksi. A. Etika bisnis Islam dalam produksi. Etika bisnis Islam dalam produksi hanya diatur oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup serangkaian norma dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana para pelaku bisnis dalam menerapkan dan memahami etika bisnis dalam kegiatan usahanya. Etika bisnis merupakan nilai-nilai yang berkaitan tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah serta menjadi kunci dari kesuksesan bisnis. B. Etika bisnis Islam dalam distribusi. Fungsi distribusi adalah mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat dibutuhkan. Sebab distribusi barang jasa segera sampai di tangan konsumen pada saat dibutuhkan atau diperlukan adalah prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan etika yang mempermudah untuk memperoleh barang saat dibutuhkan. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip-prinsip distribution of product ke masyarakat antara lain dilaksanakan untuk mencapai 1. Ketepatan dan kecepatan waktu tiba di tangan konsumen. 2. Keamanan yang terjaga dari kerusakan. Ketiga, sarana kompetisi dalam kecepatan dan ketepatan memenuhi kebutuhan masyarakat. C. Etika bisnis Islam dalam konsumsi. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar ekonomi rationalisme dan ultirationalisme. Yang keduanya lebih mementingkan kepada kepentingan individu atau self-interest dengan mengorbankan pihak lain. Konsumen akan memilih mengonsumsi barang A atau B tergantung daripada tingkat kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika tingkat kepuasan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan B. Demikian juga sebaliknya. D. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi atau jasa halal dan taib. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. 2. Ada distribusi. Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja modal dan pengusaha-pengusaha. 3. Ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang keempat ada halal. Halal mengacu pada sesuatu yang
perbolehkan atau diizinkan untuk dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan menurut hukum Islam. Penggunaan istilah halal mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, pakaian, perilaku, dan kegiatan bisnis. Yang kelima, ada taib. Taib mengacu pada sesuatu yang tidak hanya halal, tetapi juga baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Konsep taib memperluas makna halal dengan menambahkan aspek kualitas, kebersihan, kesehatan, dan etika. Kesimpulan, teori etika bisnis menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan di setiap tahap siklus hidup produk. Dalam produksi, perusahaan diharapkan untuk memperlakukan pekerja secara adil, menggunakan bahan baku yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.